Shalom. Kami sedang berbicara tentang 5 perempuan ada di dalam silsilah Yesus Kristus. Hari ini perempuan keempat Bathsheba. Kita berkata Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ya, maksudnya agak aneh kan? Daud dapat anak bukan istri diri sendiri tapi istri yang lain. Nah, di dalam kitab suci tidak ada yang melayani Tuhan dengan sesungguh hati lebih daripada Daud. Sekecil dia percaya Tuhan dan dia berjalan dengan Tuhan dalam pengembalaan kambing domba, Tuhan tetap menyertai dengan dia. Pada saat kita membaca Mazmur dalam pujian dia, kita dapat merasa betapa banyak dia mengasihi Tuhan dan diberkatinya. Dan sudah banyak kali dia menerima kesusahan, hampir mati, tapi melewati dengan anugerah Tuhan. Dan lalu dia untuk membangun bait suci, dia kumpulkan perak dan emas, seterusnya. Pada saat dia menjadi raja semakin banyak, waktunya berlalu, kehidupan menjadi sudah rata-rata, dia berbuat dosa yang besar. Satu ketika, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringan. Seharusnya bangun pagi kan? Kenapa dia bangun dari waktu petang? Mungkin dia minum mabuk sepanjang malam, dan pagi-pagi dia masuk tidur. Akhirnya bangun pada waktu petang. Nah, memang kebetulan dia bangun dari waktu petang, ada banyak tugas dan pekerjaan nunggu kepadanya kan? Dia seharusnya sibuk untuk mengerjakan untuk urusan-urusan negara, tetapi dia tidak masuk kerja, tetapi dia berjalan-jalan di atas atap dari istana, lalu dapat melihat seorang perempuan, kelihatannya itu cantik dia. Memang setiap orang seharusnya mempunyai rem seperti mobil. Memang kita harus menginjak akselerator untuk maju cepat, tapi masih butuh rem untuk berhenti. Karena hati orang tidak selalu berjalan kepada kebaikan dan kebenaran. Sekarang hati Daud menjadi makin tinggi, menjadi arogan. Lalu keinginan tubuh, daging menguasai dalamnya. Pada saat dia melihat seorang perempuan bermandi, kelihatannya indah. Lalu suruh orang cari dia, akhirnya menemukan ini adalah istri dari anak buahnya. Yang penting dari sini adalah memang di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mempunyai keinginan. Pada saat Daud melihat Bathsheba, istri Uria, dia mempunyai keinginan perzinahan, mau bersetubuh sama dia. Dan lalu sisi yang lain harus muncul dalam hati Daud. Seperti yang kalau kami menyetir mobil, kalau mobil ini menuju ke pinggir jalan dengan bahaya, harus balik ke jalan yang baik kan? Seperti itu pada saat orang jatuh ke dalam kejahatan, harus ada hati untuk memperbaiki. Banyak orang, seorang mempunyai keinginan untuk menggenapkan keinginan sejak kecil. Jadi pada saat ditarik oleh keinginan, oh ini tidak bisa, kalau saya berbuat kejahatan ini,
akan tersusah. Jadi dia harus mengembangkan kekuatan untuk mengendalikan dirinya. Tetapi pada saat Daud memandang istri Uria kelihatannya cantik sekali. Kalau saya tidur sama dia, dia akan merasa senang. Ini hati yang dia mempunyai sekarang. Kalau seseorang mempunyai hati yang ini saja, dia akan jatuh ke kejahatan. Kalau dia mempunyai hati untuk mengenal dirinya sendiri, kalau saya mengikuti semua keinginan tadi, pasti aku akan kalah. Pasti aku akan dikutuk. Pasti aku akan dibinasakan. Kalau hati ini muncul dalam hatinya, walaupun dia mempunyai keinginan memandang perempuan, tapi hati yang berhenti harus berkuasa di dalam hatinya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita butuh semakin besar uang. Tapi karena walaupun kebutuhan sejumlah besar uang, tapi susah mencari uang besar. Jadi ada yang ditipu, mempunyai keinginan untuk mencuri dan menipu orang yang lain. Dan tidak semua orang mempunyai keinginan mencuri, semuanya berbuat pencurian. Semua orang merampok, tapi tidak semua berbuat perampokan itu. Kalau dia ditangkap dalam perzinahan, apa yang terjadi? Misalnya, kalau istrinya masuk ke rumah sakit harus dapat operasi secepatnya, butuh $10,000 AS. Kalau orang ini tidak punya $10,000 AS, dia harus menerima uang daripadanya. Kalau dia menerima uang ini, cari uang dari perampokan, ya, bisa mencari dengan secepat waktunya. Tetapi pada saat dia ditangkap, bagaimana? Dia sendiri akan ke penjara dan istri tidak dapat operasi dan dua-duanya akan dapat dibinasakan, iya kan? Dan di dalam dunia ini banyak orang telah mempunyai keinginan kejahatan. Memang semua laki-laki tidak berbuat zina sama perempuan yang lain, tetapi tidak ada orang yang tidak mempunyai keinginan kepada orang lain. Kalau mereka sudah mempunyai keinginan memandang perempuan yang lain, kalau dia dapat berpikir, kalau saya berbuat zina, pasti akan berbuat masalah ini dan yang lain, akan bercerai sama istri ini. Kalau gitu apa terjadi kepada anak-anakku? Istriku akan menikah dengan laki-laki yang lain. Dan hati-hati yang ini akan muncul dan memberi kekuatan untuk menahan diri dan mengendalikan diri. Kalau hati yang tersebut tidak akan muncul, mereka akan berbuat dosa sesuai dengan keinginan yang muncul dalam hatinya. Tuhan tetap menyertai dengan Daud, dan Tuhan menuntun Daud. Dan pada saat Daud merasa susah, dia selalu melindungi kepada Tuhan. Dan semua kehidupan tetap berhasil menjadi baik-baik saja. Tetapi akhirnya hati untuk menyadari kepada Tuhan, melindungi kepada Tuhan menjadi lebih kurang, dan dia mulai mempercayai diri sendiri. Akhirnya, oleh karena dia menjadi tinggi hatinya, dan dia sudah tahu ini adalah istri dari anak buahnya, itu tidak boleh sebagai raja, tetapi suruh orang membawa perempuan itu ke istana. Memang di situ ada banyak anak buah yang lain kan? Yang pegawai-pegawai berkata, "Sang raja, pikiranmu apa ini? Sang raja, Anda sendiri sudah mempunyai istri, tapi kenapa mengingini kepada istri yang lain? Ini yang jahat." Kalau sang raja berbuat begitu, apakah ini menyenangkan Tuhan? Bagaimana Anda akan maju kepada Tuhan dengan hati yang kejahatan ini? Jangan berbuat ini. Kalau ada pegawai dapat berkata seperti ini kepada Daud, betapa indahnya kan? "Oh, katamu apa kepadaku? Bilang aku tidak boleh memanggil perempuan ke sini? Oh benar, katamu adalah benar. Oh, pikiranku sedikit salah sekarang ini. Oh, aku sempat jatuh ke dosa yang besar. Tapi Anda selamatkan saya dari kejahatan ini.
oh ini tidak gampang kamu berkata kepadaku ini. Saya terima kasih karena Anda berkata ini kepadaku, biar saya tidak akan jatuh ke dosa. Ya, saya sekarang ini berpikir yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak boleh diterima kepada yang lain, kepada Tuhan juga. Walaupun aku anak ini adalah raja, tapi aku malu di depanmu. Saya terima kasih kepada Anda dan pegawai-pegawai yang lain berada di sini. Seharusnya terjadi seperti begitu kan? Tetapi di dalam duniawi ini ada banyak orang berkata yang manis-manis kepada penguasa. Oh, perempuan ini cantik kan? Panggillah dia aja. Suaminya masih tidak ada. Kamu adalah raja. Panggillah dia. Tidak akan apa-apa. Hal ini sering terjadi. Yang heran dan berbahagia kepada kita adalah kita tidak mempunyai hati untuk mengatasi kejahatan. Tetapi siapa dapat mengalahkan kejahatan dan dosa? Siapa dapat mengalahkan hati yang perzinahan? Tuhan sudah tahu kita tidak akan menang dari kejahatan, keinginan kejahatan. Jadi Tuhan memberi Roh Kudus kepada kita. Jadi walaupun kita sendiri tidak dapat mengatasi keinginan, tetapi oleh menerima kekuatan dari Roh Kudus bisa mengatasi keinginan dari daging. Inilah apa kehendak Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan Allah mengutus Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus menuntut kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Dan memang walaupun begitu kita tidak dapat hidup sesuai seperti sama dengan Yesus Kristus yang tidak sama sekali berbuat dosa. Tetapi kadang-kadang kita berbuat dosa, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, kepada kayu salib dan dapat melihat kembali dosa kita ampun di sana. Jadilah inilah anugerah yang kita harus menerima dari Tuhan. Tetapi Daud berseteru sama perempuan itu. Mulai saat itu permasalahan dimulai. Dia berkhawatir karena kalau ini terbuka kepada suaminya bagaimana. Jadi dia panggil Uria dari peperangan, lalu suruh dia pulang ke rumah, menghiburkan istrimu. Ya memang suami hendak pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya kan, tapi dia katanya aku tidak lagi datang pulang ke rumahku. Karena kawan-kawan, teman-temanku masih ada di dalam peperangan, atasan saya masih ada di peperangan, tidur di lapangan. Bagaimana saya pulang ke rumah, tidur dengan enak? Saya tidak akan melakukan. Jadi, Daud suruh Yoab untuk membunuh Uria. Lalu Yoab membiarkan Uria mati di dalam peperangan. Jadi Daud berbuat dosa yang besar sekali. Satu ketika, abdi Allah, nabi dari Tuhan, Nathan datang kepada Daud dan dia berkata kepada Daud. Dengan firman Tuhan, dia marah kepada Daud. Dengan ini, Daud merasa susah dan menyesal di depan Nathan. Dan di sini apa yang kita dapat tahu adalah tidak ada orang yang tidak sama sekali pernah berbuat dosa di bumi ini. Kalau semua orang berbuat dosa, biasanya mereka makin jauh kepada Tuhan karena berasa beban. Tetapi Tuhan tidak mengharapkan kepada kita itu. Darah Yesus Kristus di atas kayu salib sudah mengampun dosa kita lebih putih daripada salju. Jadi kapan saja kita maju kepada Tuhan dan dapat berjalan sama Tuhan. Selama kita berjalan dengan Tuhan, tidak karena kita berbuat sesuatu yang baik, tetapi hanya oleh anugerah Yesus Kristus kita menerima semua berkat dari Tuhan. Setelah Daud berbuat dosa besar itu, kalau dia malu dan tidak datang kepada Tuhan, dia akan jatuh ke dalam dosa dan kejahatan lebih besar.
Dan Tuhan, walaupun Daud berbuat dosa tapi tidak senang Tuhan, Daud meninggalkan Tuhan. Jadi dia mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Dan dia mengutus Tuhan mengutus Nathan kepada Daud dan berkata kepada Daud, dan Daud, ya aku seperti gila, aku berbuat jahat seperti begitu. Dan dia menyesal diri dan mengembalikan hatinya. Mulai saat itu, Nathan mengubahkan Daud seperti jabatan kembali, hati kembali kepada Tuhan. Jadi berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati, kamu akan menerima pengampunan. Jadi seseorang yang berbuat dosa seharusnya dipimpin oleh firman Tuhan, melainkan keinginan atau pikiran dirinya sendiri. Dosa kita tidak akan dihapuskan karena perbuatan kita. Dan katanya harus menyadari kayu salib dan maju kepada Tuhan. Darah Yesus Kristus di atas kayu salib adalah hukuman Tuhan untuk kita dan mengutuskan kita. Ini buktinya kepada kita. Dan kita memperoleh kekuatan dari kayu salib Yesus Kristus. Dan kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutuskan kita, membenarkan kita. Sudah sama dengan Tuhan, biar kami tidak akan berbuat dosa lagi dan hidup kudus dalam Tuhan. Tetapi yang penting adalah pikiran kita dan pikiran Tuhan, di sana akan ada perbedaan. Pada saat kita berbuat dosa, memang keberbedaan dosa, keberatan pun juga berbeda. Tetapi ingatan dosa tetap tinggal di dalam hati kita, mempermalukan kita maju kepada Tuhan. Jadi kita merasa agak tidak bebas daripada Tuhan, dan kiranya Tuhan tidak akan mengasihi kita lagi. Tetapi 2 Samuel, setelah Daud mengaku dosa kepada Nathan, dan Nathan telah berkata menghukum kepada Daud, lalu berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tetapi walaupun begitu, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dan inilah hukuman yang Daud terima dari Tuhan. Setelah itu, Tuhan mengampuni semua dosa Daud seperti salju putih. Semua dosa yang dia berbuat telah diampuni di atas kayu salib Yesus Kristus. Memang saat itu masih Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib, tetapi di dalam lingkungan kekal, tidak termasalah waktu yang lama atau sekarang atau depan. Dan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, semua dosanya telah dihapuskan, dan Tuhan telah berkata, aku tidak mengingat dosa dan kesalahan mereka. Dan Daud kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan seperti yang dahulu sebagai raja. Inilah cerita kitab suci kepada kita. Pada saat kita berbuat dosa, dan jangan menganggap dirimu sendiri ini adalah berat atau ringan sesuai dengan perasaanmu tentang dosa. Apa saja perasaan pikiran yang kita punya, tetapi kita harus menerima kekuatan oleh firman Tuhan. Inilah sumber kehidupan rohani kita. Memang di dalam hati-hati kita mempunyai perasaan dosa, kita menyesal, dan mempunyai hati tidak akan berubah lagi. Dan dosa, ingatan-ingatan dosa tetap tinggal di dalam hati kita.
Tetapi semua upah dosa kita telah dilunasin di atas kayu salib. Jadi walaupun kita merasa tentang dosa, tetapi Tuhan tidak akan melihat seperti kita tahu. Tuhan berkata, aku mengampuni dosa dan kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka, katanya firman Tuhan. Jadi banyak orang pada saat mereka memutuskan tentang kehidupan rohani dirinya sendiri, mereka tidak melihat apakah Tuhan Yesus, Tuhan Allah mengampuni dosa kita sesuai dengan firman Tuhan, tetapi mereka menyadari karena ingatan perasaan dirinya sendiri. Jadi Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan tidak akan mengingat, tetapi kita merasa dosa, mempunyai ingatan, mempunyai hati yang menyesal. Inilah hati-hati yang kita masih punya sampai sekarang ini. Apakah kita harus mendengarkan suara dari hati nurani atau firman Tuhan Allah? Pasti kita harus mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan Allah, ya kan? Memang kalau kita mengingat kejahatan kita sendiri, agak malu dan berat, tetapi firman Tuhan katanya, aku telah mengampuni dosamu dan tidak mengingat dosamu. Jadi kita tidak boleh melakukan kehidupan rohani sesuai dengan ingatan dan pikiran kita, tetapi firman Tuhan. Walaupun kita mempunyai ingatan dan perasaan dosa, tetapi Alkitab dan firman Tuhan telah berkata, aku tidak mengingat dosa dan kesalahanmu. Tuhan telah mengampuni dosamu. Tuhan telah membenarkanku. Walaupun ada perasaan dosa dalam hatiku, di dalam hati nurani, tapi dosa ini sudah diampun, sudah disucikan. Jadi oleh darah Yesus Kristus menerima kekuatan baru dan maju kepada Tuhan dengan keberanian. Karena tidak ada orang yang tidak sama sekali pernah dosa di bumi ini. Kalau seseorang yang mengikut dengan hati nurani, mereka tidak sama sekali membebaskan diri dari dosa sepanjang kehidupannya. Dan sepanjang kehidupannya mereka selalu merasa dosa dan hidup dalam kegelapan. Kenapa Tuhan menulis cerita Batsheba di dalam silsilah Yesus? Hubungan Batsheba sama Daud adalah hubungan yang najis, perbuatan oleh kejahatan. Jadi Daud sama Batsheba berbuat dosa yang besar sekali. Tidak hanya berbuat perzinahan, tetapi membunuh suaminya juga. Inilah dosa yang jahat dan tidak sama sekali diizinkan. Tetapi Tuhan sudah menerima pengampunan dosa kepadanya, jadi dia pun tidak ada kekurangan masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Dosa apa yang kita berbuat? Seperti Ahiman, dia membunuh jutaan orang Yahudi di Jerman. Itu dosa besar sekali kan? Tetapi kalau misalnya dia memperoleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dia juga menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus, dosa itu pun dapat diampuni dan maju kepada Tuhan dengan berani. Inilah jalan yang Tuhan mau memberikan kepada kita. Jadi semua kelima perempuan yang ada di dalam silsilah Yesus masing-masing mempunyai arti. Seorang perempuan Tamar, dia usahakan menggenapkan kehendak Tuhan dan dia melebihi batasan pemikiran dirinya sendiri. Dia pun tidak akan dapat percaya dan berfikir bersetubuh dengan mertuanya. Tetapi untuk menggunakan kehendak Tuhan, dia melebihi pembatasan pikirannya. Kalau Rahab, dia adalah seorang Yeriko, tetapi meninggalkan Yeriko dan masuk ke dalam Israel. Dan perempuan Ruth, dia adalah seorang dari Moab yang kota terkutuk, tetapi dia pindahkan ke dalam Bethlehem, lalu dia diberkati oleh Tuhan. Batsheba, dia sudah berbuat dosa sama Daud,
Walaupun Tuhan Yesus belum lahir di waktu itu, tetapi oleh dengan anugerah Tuhan, dia dapat diampuni dosanya. Lalu dia tidak sama sekali ada kekurangan untuk masuk ke dalam sela Yesus Kristus. Kita melepaskan diri, dan kalau kita masuk ke dalam Yesus Kristus dan hidup dengan hati Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa daripadanya, karena darah Yesus Kristus di atas kayu salib telah mengampuni dosa kita dengan sempurna. Jadi kita sudah sama dengan orang yang belum pernah berbuat dosa. Kita sudah menjadi orang kudus dan benar. Tidak ada kekurangan hidup di depan Tuhan. Ada banyak hanya berkata saja Tuhan telah mengampuni dosaku. Tetap walaupun mereka berkata begitu, tapi hatinya masih terikat dengan dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat begitu. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita untuk sempurna. Dosa apa yang kita berbuat, tetapi Tuhan telah mengampuni kita dari dosa kita. Jadi menyempurnakan kita, tidak malu untuk berdiri di depan Tuhan. Tidak boleh, saudara, tidak boleh mendengarkan suara dari hati nuranimu, karena Tuhan Yesus berkata, bahwa dia tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan Anda. Jadi kepada kita tidak sama sekali ada kekurangan, kejahatan. Inilah Injil Yesus Kristus. Dan kalau kita menerima pengampunan dosa dengan iman ini, kalau kita percaya pengampunan dosa, kita akan gabung di dalam sela Yesus Kristus dan menjadi orang yang menerima hidup yang kekal. Ini bukan sebuah teori saja, tetapi jangan mengikut hati nuranimu, tetapi memperoleh Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa yang sempurna. Terima kasih, sampai bertemu.